Hai, selamat datang kembali. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita film A Vigilante. Semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa sobat semua tekan like dan subscribe. Yuk lanjut. Diawali dengan seorang wanita bernama Sadi yang sedang meninju samsatnya. Lalu Sadi mengubah penampilannya untuk menyamarkan identitasnya. Yang ternyata Sadi mendapat telepon dari seorang wanita yang bernama Andrea, di mana dia meminta bantuan karena suaminya bernama Soun selalu melukai dirinya. Bahkan kalau Soun menemukan dirinya tidak di rumah, maka anak-anaklah yang kena imbasnya. Maka dari itu Sadi datang ke rumah Andrea untuk menyelesaikan masalahnya. Ketika Soun pulang ke rumahnya, Sadi sudah berada di sana dan meminta Soun tanda tangani penyerahan rumah kepada Andrea, memberikan uang miliknya 75% ke Andrea dan pergi selamanya dari kehidupan Andrea. Namun karena Soun menolaknya, Sadi terpaksa memintanya dengan cara lain. Hingga akhirnya setelah babak belur, Soun melakukan semua yang diminta oleh Sadi. Lalu Sadi memperingati Soun tidak mengganggu Andrea dan anak-anaknya kembali. Disusul dengan Soun pergi dari rumahnya entah kemana. Sadi menyuruh Andrea untuk bilang kepada orang bahwa Soun pergi meninggalkannya demi wanita lain. Yang ternyata Sadi memilih untuk menolong siapapun yang mengalami kekerasan di rumah tangganya. Sadi sendiri merupakan seorang wanita yang juga mengalami kekerasan rumah tangga dari suaminya bernama John. Hal itu terlihat dari luka sayatan di sekujur tubuhnya. Sadi mempunyai seorang anak bernama Cody yang membuat Sadi kalau teringat dengannya memunculkan kembali luka lama dan traumanya. Dan satu-satunya yang dapat mengobatinya dengan mengambil dan memandangi selembar kertas yang digambar oleh Cody. Sebelum memilih menolong siapapun dari kekerasan rumah tangga, Sadi tergabung dalam kelompok KDRT. Di sana terdapat banyak wanita menceritakan kisahnya masing-masing. Dimulai dari Angel yang menceritakan kisah pertemuannya dengan suaminya saat dirinya berusia 16 tahun. Dia memutuskan untuk menikah muda saat itu dan tinggal di rumah mertuanya. Setelah berjalan 1 tahun, Angel mulai mendapat pukulan hingga akhirnya si suami mulai terbiasa melakukannya. Namun Angel memilih tidak melapor ke polisi karena dirinya waktu itu sedang sayang-sayangnya. Hingga akhirnya putranya ikut menjadi sasaran suaminya yang membuat Angel memutuskan menelpon polisi. Lalu giliran Sadi yang bercerita tentang kisahnya. Sadi sudah menikah dengan John selama 10 tahun. Dan dikaruniai seorang anak bernama Cody. Setelah menikah, Sadi dibawa oleh John ke tempat yang jauh dari keramaian. Dan tempat favorit mereka adalah di dalam hutan dan selalu berpindah. Keluarga mereka sering melakukan perjalanan berkemah untuk bertahan hidup di dalam hutan. Seperti membangun tempat perlindungan berburu dan melakukan pengobatan sendiri. Di mana John setelah mematahkan tulang Sadi, John sendirilah yang mengobatinya. Namun John tidak melukai Sadi di depan Cody dan Sadi selalu menutupi lukanya dengan memakai bedak. Hingga akhirnya Sadi yang tidak kuat memilih untuk kabur dengan mengajak Cody bersamanya. Namun sayangnya Sadi diketahui John saat berusaha keluar dari jendela dapur. Yang akhirnya Cody tewas saat membentengi Sadi yang ingin ditusuk oleh John. Di tempat perlindungan kelompoknya, Sadi hanya bisa melamun dan membaca buku anak-anak. Dan seorang wanita lainnya bernama Sinta memberi nasihat kepadanya. Bahwa Sadi harus bersyukur karena dirinya selamat dan jangan berdiam diri. Sinta mengatakan bahwa Sadi harus melakukan sesuatu kalau perlu balas dendam kepada John. Meskipun hal itu dapat membuatnya tewas. Suatu hari seorang pengacara bernama Michael menemui Sadi memberitahukan bahwa rumah Sadi akan disita oleh bank. Dan asuransi jiwa milik Sadi tidak akan cair karena John menghilang dan tidak dinyatakan meninggal. Padahal Sadi sangat membutuhkannya untuk melanjutkan hidupnya. Besoknya Sadi mengunjungi Cody sebelum pergi ke rumahnya. Datang ke sana membuat Sadi menangis karena rumah itu memiliki banyak kenangan bersama Cody. Sadi mengambil hasil karya Cody dan beberapa barang lainnya. Dan Sadi memutuskan pergi dari tempat perlindungan untuk menolong siapapun yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sadi membuat pesan untuk Beverly bahwa dirinya akan menolong siapapun yang tidak dapat melarikan diri. Sadi akan meminta imbalan seikhlasnya kepada mereka untuk dirinya bertahan hidup. Sadi juga meninggalkan nomornya bagi siapa saja yang ingin ditolong untuk menghubunginya dan Sadi meminta Beverly untuk menghancurkan suratnya setelah membacanya.
Saat ini Sadi tinggal di tengah hutan dengan bekal pengalamannya hidup di dalam hutan. Di sana Sadi menyiapkan dan melatih dirinya sendiri agar fisiknya kuat. Selain itu Sadi juga mencari keberadaan John untuk balas dendam di tengah kegiatannya menolong orang lain. Sadi menandai bagian hutan di peta yang telah dijelajahi setelah mencari keberadaan John. Dan di setiap aksinya Sadi selalu menyamarkan dirinya agar tidak diketahui identitasnya. Bahkan Sadi menggunakan nama samaran untuk melakukan aksinya. Salah satunya datang dari seorang wanita bernama Jenny. Jenny terlihat puas dan melampiaskan kekesalannya dengan mengacak-ngacak rumahnya. Sadi terlihat begitu kuat di hadapan orang yang ditolongnya yang padahal Sadi juga sama punya hati seperti mereka. Setelah itu Sadi pun pulang ke rumahnya dan menikmati hidupnya dengan berjoget ria. Dari sana Sadi pergi ke bar hanya untuk sekedar meminum air putih. Namun saat ingin pulang ke rumahnya dua orang pengunjung bar mengajak Sadi untuk bermantap-mantap dengannya. Come back inside, let me buy you a drink. No thanks. Don't do that again. Tentu saja dua orang itu tidak berkutik melawan Sadi. Keesokan harinya, Sadi mendapatkan telepon dari seorang wanita yang ingin membantu tetangganya, yang ternyata ada anak-anak yang butuh bantuan Sadi. Sadi pun bergegas pergi ke alamat yang telah diberikan wanita itu. Sadi mengetuk pintunya dan ada seorang anak kecil bernama Zaki yang menyambutnya. Zak mengatakan bahwa ibunya tidak membiarkan adiknya keluar dari kamar. Kemudian Sadi masuk ke dalam saat ibunya sedang tidur dan Zak menunjukkan di mana adiknya berada. Tidak pakai lama Sadi membangunkan wanita itu dan menyeretnya untuk memberikan kuncinya. Hingga akhirnya, Where's the key? You don't want. Where's the key? Stop me! Get the fuck up! yang ternyata kuncinya dikalungkannya. Sadi pun membukanya dan terkejut melihat kondisi adiknya Zak yang masih kecil. Lalu Sadi mengunci ibunya di kamar mandi dan mengatakan kepada Zak bahwa sebentar lagi ada polisi dan pihak dinas sosial yang datang untuk menjemput Zak dan adiknya. Ketika Zak menanyakan nama Sadi, Sadi memberitahukan nama aslinya dan meminta jangan memberitahu siapapun. Sesampainya di rumah kejadian yang dialami Zak mengingatkan Sadi kepada Cody. Dan tiba-tiba Sadi teralihkan dengan peta di belakangnya. Sadi yang merasa ada yang aneh perlahan mendekatinya dan melihat bercak darah di sana. Lalu, ternyata John ngumpet di dalam lemari dan membawa Sadi ke tempat persembunyiannya di tengah hutan. John mengikat Sadi dengan lakban di kursi dan mengaku dirinya melihat Sadi di hutan hingga akhirnya mengikutinya. Sekian lama berpisah nampaknya Sadi masih takut dengan John yang baginya mengerikan. Hal itu terlihat dari Sadi yang tidak mengatakan apapun kepada John. Bahkan saat John merobek kenangan satu-satunya dari Cody. Lalu John pergi dengan senapannya untuk berburu untuk makan malam mereka. Dan saat itulah Sadi mengambil sebuah alat yang sengaja dia simpan di balik kulit tangannya. Sadi berhasil melepaskan ikatan yang mengikatnya kemudian bergegas menghentikan pendarahannya disusul dengan mengambil pisau. Sadi bersip menikam John di balik pintu. Dan ketika John datang dengan mudahnya John menggagalkan aksi Sadi. Lalu John mengambil kayu dan nyuruh Sadi meletakkan tangannya. Anehnya Sadi menuruti perkataan John dan akhirnya. Setelah John sambil nyanyi menuju ke sebuah lemari untuk menyimpan sesuatu. Namun ketika John berbalik Sadi sudah tidak ada di tempatnya. Yang ternyata Sadi berhasil kabur dari sana di tengah tumpukan salju ke sebuah gedung. Meskipun dengan tangan yang patah Sadi berhasil masuk ke dalam sana. Lalu Sadi mengganjal pintunya agar John yang mengejarnya tidak dapat masuk ke dalam. Di sana Sadi mencari sesuatu untuk menyangga tangannya. Kemudian meregangkan ototnya bersiap untuk membalaskan dendamnya. Sementara John yang berhasil masuk ke dalam dengan pintu lain mencari Sadi ke sana kemari namun hasilnya nihil.
Hingga akhirnya John berteriak memanggil Sadie dan menunggunya di sebuah tempat. Mendengar itu Sadie pun menghampiri sumber suara di mana John berada dan John memperlihatkan bahwa dirinya tidak menyimpan apapun di balik bajunya. Sadie pun keluar dan John menyuruh Sadie untuk pulang ke rumahnya. Bahkan John masih sempat-sempatnya mengaku bahwa dirinya masih mencintai Sadie. Sadie yang dipenuhi dengan dendam mengingatkan bahwa John telah membunuh Cody dan menganggap bahwa John telah melakukan itu karena Cody mengetahui siapa John sebenarnya. Sementara John menyalahkan Sadie dan menganggap bahwa Sadie-lah yang memaksa dirinya untuk melakukan itu. Hingga akhirnya Sadie yang perlahan mendekati John dengan cepat menyerang John tepat di lehernya. John pun tewas dan Sadie kembali ke rumah John mengambil foto kenangan dirinya bersama Cody. Lalu Sadie membawa dan membuang jasad John di tengah jalan. Esok harinya Michael menemui Sadie dengan bantuan tempat perlindungan. Michael memberitahukan bahwa polisi menemukan jasad John dengan kondisi tidak wajar. Namun Michael yakin polisi tidak akan mengusutnya mengingat status John yang buron. Dan Michael memberitahukan bahwa asuransi jiwa Sadie dapat dicairkan. Kini Sadie dapat senyum bahagia karena berhasil mencairkan asuransi jiwanya untuk menyambung hidupnya dan Sadie tetap melakukan kegiatannya untuk menolong siapapun yang membutuhkan dirinya. Dan film pun selesai. Oke sobat, itulah alur cerita film Avigilante. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi lain waktu. Mimin pamit. Bye.